warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, pada hari ini kami dari Mencirim Syariah Channel berkesempatan untuk datang atau bersilaturahmi ke rumah Ustadz Nur Ali Nasroh Ginting SPDI. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan Ustadz Nur Ali Nasroh Ginting SPDI untuk menanyakan perihal mungkin di luar sana masih banyak belum tahu ataupun pengen tahu tapi belum ada kejelasannya tentang itu. Jadi insyaallah kami ingin menanyakannya langsung kepada Ustadz Nur Ali Nasroh Ginting SPDI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Begini Ustadz, kami dari Mencirim Syariah Channel ini ingin menanyakan tentang perihal fitnah ataupun fitnah di akhir zaman. Bagaimana bentuknya dan apa juga dengan fitnah ini bisa merontokkan amal-amal yang selama ini dilaksanakan. Apa dengan sekedar fitnah itu jadi bisa rontok amal dan hilangnya suatu amal. Jadi kami ingin nanya kejelasannya nih dari Ustadz. Mungkin Ustadz lebih mengetahuinya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan pertanyaan tentang fitnah akhir zaman. Apakah fitnah akhir zaman ini bisa merontokkan iman kita? Itu sudah ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang inti dari hadis itu menjelaskan di akhir zaman itu ada fitnah-fitnah kadzulamil lail, fitnah yang diibaratkan seperti gelap gulitanya malam. Saking banyaknya fitnah akhir zaman, diibaratkan seperti gelap gulitanya malam. Apa itu? Seorang laki-laki nanti di akhir zaman itu pagi-pagi dalam keadaan beriman, nanti sore sudah tidak beriman lagi. Nanti sore beriman, nanti paginya sudah tidak beriman lagi. Itu salah satu fitnah akhir zaman yang sangat mengerikan. Kita bisa lihat sekarang ini kekufuran itu sangat mudah terjadi, di mana seseorang bisa berbalik menjadi keluar dari agama Islam hanya dengan sedikit dari harta dunia. Maka pernah seorang sahabat dari jamaah tabligh bercerita bagaimana kondisi umat Islam di Solo. Di sana itu marak sekali kristenisasi. Hanya dengan bantuan Indomie, hanya dengan bantuan sembako setiap bulan, kemudian disekolahkan anaknya secara gratis, itu orang tuanya sudah mau masuk agama lain. Ini sangat mengerikan. Pagi dalam keadaan beriman, tapi nanti sore sudah tidak beriman lagi. Itu salah satunya. Kemudian fitnah di akhir zaman yang sangat-sangat mengerikan, salah satunya adalah perzinaan, homer. Itu kemaksiatan sudah akan terjadi secara terang-terangan. Jadi kalau pernah ngaji, mungkin ikut kajian saya di masjid-masjid, itu pernah juga mungkin saya sampaikan bahwasanya nanti di akhir zaman perzinaan itu akan marak. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ah fayaftari syaha fi tariq fayakunu khiyaruhum yawma id may yaqul law waraitaha wara'a hadzal khaid. Dijelaskan dalam hadis, apa katanya? Nabi bersabda, demi zat yang
nyawaku ada dalam genggamannya, umat ini tidak akan habis, atau umat ini tidak akan habis atau tidak akan kiamat, intinya begitu, sebelum nanti terjadi seorang laki-laki menggauli wanita di jalan-jalan. Seorang laki-laki menggauli wanita di jalan-jalan, artinya apa? Sudah sangat terang-terangan perbuatan maksiat ini. Setelah itu, orang terbaik pada saat itu, orang yang paling baik di saat itu, saking rusaknya kondisi zaman pada saat itu, orang terbaik pada saat itu bilang, ya kalau bisa jangan di tengah jalan lah, kalau bisa mainnya agak di pinggir sedikit atau ngerondok di samping tembok, maksudnya jangan di tengah jalan kayak gini. Itu orang yang paling baik pada saat itu. Bayangkan orang paling baik cuma bisa berbuat seperti itu, nggak bisa artinya menyuruh larangan lah. Tidak bisa lagi melarang, saking maraknya perbuatan zina. Itu sudah di akhir zaman, Ustaz, ya? Di akhir zaman. Janganlah kalian di tengah jalan, kalau orang Medan ya agak merondok sitik lah, entah di dalam rumah entah apa, jangan di pinggir jalan kayak gini. Itu sudah tidak bisa lagi melarang lah, ya? Sudah bisa lagi melarang. Sekarang gini saja, perzinaan ini sudah marak di masyarakat kita. Kenapa ini bisa terjadi sedangkan kita anggap itu hal yang wajar? Dulu saya kecil, kawan saya waktu SD itu terbuka roknya saja itu nangis, saking takutnya itu suatu aib yang sangat besar. Jadi dia sampai nangis gara-gara cuma terbuka roknya. Sekarang anak gak usah dibuka roknya, udah dibuka sendiri. Gimana Pak? LCMA? Ya memang kemarin tuh saya lihat mungkin di stasiun TV ataupun di YouTube ada juga sudah terjadi tuh, mereka lakukan perjalanan itu di halte. Sudah tidak malu lagi mereka. Sekarang kalau sudah terjadi seperti itu kemudian viral, itu malah dianggapnya itu suatu hal yang biasa. Nah, jangan sampai hal seperti ini itu menjadi etika perilaku yang biasa di masyarakat, karena termasuk fitnah akhir zaman yang paling besar, kata Gus Bah, itu kalau sudah maksiat dianggap etika masyarakat yang biasa. Jangan sampai hukum Islam ini kalah dengan etika masyarakat. Perilaku masyarakat menganggap orang pacaran itu biasa. Di dalam Islam itu suatu yang salah. Ya kan? Kalau di dalam etika masyarakat, orang itu minum khamr, minum tuak di warung-warung, asalkan tidak mengganggu orang, itu sudah dianggap biasa. Itu tidak salah. Kenapa? Orang dia tidak ganggu kok. Dia main judi di warung, dia main togel di warung, itu hal yang biasa saat ini. Kalau dulu itu sudah luar biasa. Saat ini main togel, saat ini minum tuak, minum khamr di warung-warung, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, jangan sampai etika masyarakat ini, perilaku masyarakat ini sampai mengalahkan hukum Islam yang ada, karena itu adalah fitnah yang paling besar. Kalau itu sudah berjalan, sudah menjadi perilaku masyarakat yang seakan biasa, dan mereka tidak menganggap itu suatu yang salah, efeknya apa? Mereka tidak merasa kalau itu suatu dosa, tidak merasa kalau itu suatu perbuatan maksiat, dan tidak akan pernah mengakui itu perbuatan dosa di dalam hatinya. Akhirnya tak mau bertobat. Dan merasa yang paling parah, orang-orang akhir zaman ini tidak melakukan ibadah apapun, tapi dia cukup tidak mengganggu orang lain. Dia sudah menganggap dirinya, aku ini orang baik, karena dianggapnya masyarakat menganggap dia itu baik karena tidak mengganggu orang lain. Tapi di sisi lain
dia masih mau ke warung tua, mohon maaf, masih mau berjudi. Nah, itu dianggap etika masyarakat yang biasa dan tidak ada masalah dengan agama. Padahal dalam agama itu suatu dosa yang besar dan mengerikan dosanya. Karena di mana-mana memang sudah terjadilah terang-terangan perjudian, minum-minuman, dan mungkin kemaksiatan. Di mana-mana sudah terjadi. Bahkan mereka terang-terangan, bahkan mereka membuat suatu tempat, yaitu suatu tempat maksiat lah kita bilang. Itu sudah benar-benar terang-terangan itu, tidak ditutupi lagi gitu. Jadi dengan suatu yang itu, apakah ini tanda suatu tanda akan berakhirnya akhir zaman ini? Jadi kalau tanda akhir zaman yang besar kita sudah sama-sama tahu, kiamat tidak akan terjadi sebelum 10 tanda hari kiamat itu datang. Ya kan? Seperti munculnya Dajjal, seperti munculnya Imam Mahdi, seperti keluarnya Dabbah, seperti berhembusnya angin yang mengambil nyawa seluruh orang yang beriman. Itu semua tanda-tanda akhir zaman yang besar, dan kalau itu belum terjadi ya masih wallahu bishawab, artinya belum lagi, masih lama lagi. Tapi ini tanda-tanda sudah mendekati akan datangnya tanda-tanda 10 yang besar tadi. Diawali dengan fitnah akhir zaman yang mengerikan itu tadi, seperti yang saya sampaikan, maraknya perbuatan zina, khamar, maksiat di mana-mana secara terang-terangan. Apa benar Ustaz? Saya dengar bahwasanya kelak akan kembali sebagaimana awalnya umat Islam ini Ustaz. Iya. Di akhir zaman ini kembali, mungkin di zaman nabi-nabi sebelumnya sudah terjadi itu kemaksiatan. Jadi ini akan kembali lagi, akan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Awal datang Islam itu aneh, ghariba, wa sayaudu ghariba. Dan nanti akhir zamannya akan kembali asing. Islam itu akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing di akhir zaman itu. Kita sekarang ini menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya itu malah aneh. Contoh Habibun Rizik Syihab menjalankan Islam sebenar-benar ditangkap. Nah, kalau kita keluar, kita jalankan Islam sebenar-benarnya, misalkan kalau kita jumpa orang maksiat terus kita sampaikan dakwah ini, kita malah dirasa orang aneh, Orang gila. Sementara maksiat sudah berjalan setiap hari di mana-mana. Coba kita datangi itu, ada orang minum tua, kita sampaikan dakwah, kita malah dianggap aneh-aneh orang ini. Sibuk kali nengok orang tenang, malah kita dianggap aneh. Padahal itu adalah dakwah, itu adalah benar. Jadi kalau sudah begini, cemana lagi? Makanya fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang aneh, orang-orang yang tetap menjalankan syariat Islam di zaman yang seperti ini. Itu sangat beruntung, kata Nabi. Fatuba lil ghuraba. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan keadaan zaman yang seperti ini. Tetap kita beribadah, tetap kita menjalankan syariat. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua dan kita dilindungi dari kemaksiatan, dari fitnah akhir zaman, serta keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dari fitnah akhir zaman ini dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membawa iman. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, terima kasih atas bincang-bincangnya tentang fitnah akhir zaman. Mungkin semoga bagi sahabat dakwah di luar sana yang ingin istilahnya mendengarkan ini dan diamalkan, insya Allah berguna. Tapi jika dia tidak mau tahu, berarti dia
tidak mau tahu. Jadi ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencirim Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.